يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اللهم ارحمنا بالقرآن istahwadha alaihimus syaitan buat mereka orang-orang munafik yang sudah Allah ceritakan tentang kepribadian, karakter, dan kebiasaan mereka sejak ayat 14. Nah sekarang Allah pertegas di ayat 19 bahwa mereka itu dikuasai oleh setan. Begitu setan menguasai, fa'ansahum zikrullah, membuat mereka lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, kalau dibiarin setan menguasai, maka lama-lama jadi tentaranya setan, golongan setan. Ala ketahuilah, inna hizbas syaitan, sungguh semua tentaranya setan, humul khasirun, pasti rugi, pasti merugi. Dari ayat ini, ayah bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan beri kesempatan setan menguasai diri kita. Karena kalau setan menguasai diri kita, membuat kita lemah. Nanti cari ayatnya. Perasaan kemarin kajian Isra Mi'raj, Usbab sudah kasih tahu tentang 4 stage langkah. Langkah untuk mengingat Allah. Kalau Allah hadir, maka Allah bersama kita. Yang pertama, fazkuruni azkurukum. Mengingat Allah, langkah pertama, maka Allah ingat kita. Surat 2 ayat sekian dicari. Langkah pertama. Kalau pengen Allah bersama kita terus, gampang. Caranya zikir, mengingat Allah. Jadi ingat Allah, Allah langsung hadir. Stage yang kedua, lepas mengingat Allah, setan yang hadir. Ayatnya, wa may yashu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lepas mengingat Allah Ar-Rahman, maka kami akan kirim setan untuk menjadi pendampingnya. Allahnya nggak ada, setannya langsung datang. Stage yang ketiga, kalau setannya sudah datang dan kita membiarkan dia menguasai kita, maka akan membuat kita lupa jauh dari Allah. Ini stage yang ketiga. Surah Al-Mujadalah ayat 19. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah. Membiarkan setan menguasai kita, nanti jadi malas mengingat Allah. Yang keempat, dalam surat Al-Hasyr, surat setelah Al-Mujadalah. Wala takunu kalladziina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupa pada Allah, maka Allah akan membuat mereka lupa pada diri sendiri. Itu yang disebut lupa diri.
Nah, sekarang ini stage yang ketiga. Setan menguasai mereka. Pelajarannya, ayah bunda, jangan kasih kesempatan setan menguasai diri. Setan kalau menguasai diri, maka semuanya jadi rugi. Selalu banyak ingat Allah. Dan hanya dengan ingat Allah, setannya lemah. Simpel itu. Nanti cari hadis Sahih, riwayat Bukhari. Ada dua setan ketemu. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang gemuk nanya, kenapa lu bisa kurus begitu? Saya tinggal di rumah orang mukmin. Kalau dia masuk rumah, dibaca basmalah, saya nggak bisa masuk. Kalau dia makan, minum, dia baca basmalah, saya nggak kebagian. Kalau dia tidur, bergaul sama pasangannya, dia baca basmalah, saya nggak bisa ikutan. Bunda pernah dengar hadis ini. Nanti cari ya, kalau belum tahu, cari hadisnya. Yang kurus nanya sama yang gemuk. Nah, situ kenapa bisa gemuk banget? Dia tinggal di rumah orang kafir. Masuk rumah, bisa ikutan. Dia kagak ingat, nggak nyebut nama Allah. Dia makan, minum, saya ikutan. Dia nggak baca basmalah. Dia berhubungan sama pasangannya, saya ikutan. Jadi happy hidupnya. Jadi simple ya bunda. Kalau Allahnya hadir, setannya pasti lemah. Kalau dibiarin, nanti kitanya makin lemah. Jadi sampai dia menguasai kita. Itu yang bahasa istahwada alaihimus syaitan. Dan setan itu nggak usah ditakutin. Jadi setan itu meskipun lebih pintar, lebih tua, lebih jago, nggak kelihatan nyerangnya. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhannya, setan, yaitu Allah, maka langsung lemah. Simple, gampang. Tugasnya zikrullah. Banyak-banyak ingat Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran. Interaksi sama Allah banyak-banyak, enggak, dia langsung lemah. Nggak bisa masuk rumah, nggak bisa ikut makan, nggak bisa ikut tidur. Pokoknya semua kenikmatan nggak kebagian. Kalau kita baca nama Allah. Dan di ayat ini sudah dikasih tahu sama Allah. Langsung solusinya. Setan membuat kita lupa untuk mengingat Allah. Dan itu jangan biarkan satu. Jangan biarkan setan menguasai kita. Yang kedua, ciri-ciri penguasaan setan itu fa'ansahum. Ciri-ciri setan menguasai kita membuat kita lupa. Ya benar. Membuat kita lupa. Siapa yang hafal Quran masih lupa-lupa. Nah itu ciri-ciri itu dikuasai. Dan mana dalil bahwa ciri-ciri setan itu kalau menguasai kita membuat lupa. Nah, dua nih, saya kasih tahu. Yang pertama surah Al-Kahfi. Ayah bunda masih ingat nggak kisah muridnya Nabi Musa yang melihat kejadian aneh, ikan udah mati, udah dimasak, hidup lagi. Tapi dia lupa ceritakan kejadian aneh itu kepada Nabi Musa yang lagi istirahat nyender di mana di batu. Dan ketika mereka berjalan, dikasih tahu sama Nabi Musa bahwa nanti tanda-tandanya adalah kejadian ikan. Nah itu kalimatnya murid Nabi Musa wa ma ansanihu illa syaiton. Yang membuat saya lupa pasti setan. Nah itu dalil bahwa ciri-ciri setan menguasai kita membuat kita lupa. Benar. Membuat kita lupa.
Terus dalam sholat. Dalam sholat prestasi tertinggi setan itu membuat manusia lupa. Nanti Bunda cari dalilnya. Ini dalilnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, kalau terdengar azan, setan itu lari terbirit-birit. Sampai bahasanya Rasul, walaihi durat, sampai dia terkentut-kentut. Saya nggak tahu bagaimana setan itu kentut-kentut ketakutan. Mendengar azan. Nah dicari ini, hadisnya sahih. Sampai azan nggak kedengeran, maka dia datang lagi, nyerang lagi para manusia. Begitu, wa idza aqbalat taswib, kalau kedengaran iqamat, lari lagi dia sampai terkentut-kentut. Tuh Bunda Risma udah ketemu dalil. Dan begitu sudah nggak kedengaran iqamat, orang udah mulai pada siap sholat, maka begitu mereka takbirat ihram, pengen mengingat Allah, maka semua setan datang membisikkan kepada kita. Apa yang dibisikkan? Nah, uzkur kaza, wazkur kaza, ingat ini, ingat itu. Maka segala-gala keingetan. Benar gak ya Bunda? Segala-gala keingetan ketika sholat. Kecuali apa? Kecuali Allah, nggak ingat. Jadi setan nggak mau tuh kita berhasil mengingat Allah dalam sholat. Jadi suruh ingat segala-gala. Sampai ATM lah, saldo lah, kunci lah, masakan yang belum diangkat lah di penggorengan, segala-gala keingetan. Nelpon anak lah, apalah, semuanya keingetan. Kecuali ingat Allah nggak. Tahu nggak puncak prestasinya setan membuat sholat kita gagal? Hatta la yadri ahadukum kam sholat. Hingga ada orang di antara kalian sholatnya dia nggak tahu ini rokaat keberapa. Maka kalau sampai jumlah rokaat aja nggak sadar, maka itu puncak prestasi setan. Jadi semuanya kelupa. Jadi kalau jumlah rokaat aja nggak sadar berapa, nah itu istighfar. Jadi ingat Allah lagi, ingat Allah lagi. Maka kalimat fa'ansahum di ayat 19 itu ciri kalau setan menguasai kita adalah membuat kita lupa, ya Bunda. Maka kalau mulai lupa-lupa ayat, nah itu ciri-ciri setan menguasai kita, makin semangat, makin ingat Allah, ntar Allah mudahkan. Bukan karena pengen setoran Al-Quran, bukan karena supaya nggak ditegur sama Ustazah Afifah atau Usbub, enggak. Tapi karena Allah harus ingat Allah, ntar Allah mudahkan. Gampang, rumusnya tuh. Begitu Allahnya hadir, pasti setannya kabur. Makin ingat, kencang mengingat Allah, maka setannya akan makin lemah. Sesimpel itu. Fansahum. Jadi ciri setan ngeganggu kita itu akan membuat kita lupa. Mudah lupa. Dan ada tante saya sudah 70 tahunan usianya. Dan menarik, kan kalau orang makin tua kan makin sering lupa ya Bob, kata beliau. Iya tante. Dari kunci, dari pagi nggak ketemu, kata beliau. Dari kunci. Maka doa aja, minta sama Allah. Sampai nangis, ya Allah, kenapa jadi lupa begini? Tapi insya Allah kalau ayah bunda nggak ada yang pikun. Amin. Mudah-mudahan otaknya fresh terus. Dan, benar tuh. Nggak usah stres. Nggak usah stres, cariin. Itu kunci. Sama kalau lupa, nggak usah marah-marah. Setannya makin ketawa, makin seneng. Zikir aja. Minta aja sama Allah. Ingat tuh Bob, katanya. Ketemu tuh kunci. Yang kadang-kadang lucunya udah bolak-balik gitu, kuncinya di tempat itu tuh. Cuma mungkin setan membuat mata nggak lihat, ditutupin. Maka ingat Allah aja, bunda. Banyak ingat Allah. Nanti Allah mudahkan. Jadi itu terapi yang saya dapetin. Masya Allah. Keren ya. Dan fansahum zikrullah, membuat mereka lupa mengingat Allah.
Nah, terapinya tuh ayah bunda, untuk supaya enggak kalah sama serangan setan. Serangan setan itu kan flash of mind banyak banget. Flash of mind tuh ntar tiba-tiba otak mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Cara yang paling gampang tuh zikrullah, ingat Allah. Ingat bukan cuma pakai mulut, tapi ingatnya tuh pakai hati. Sampai tuh ayah bunda, sampai ngerasain nikmat, ingat Allah. Kalau ngerasain nikmat, ingat Allah kayak gimana? Seperti sabda Rasulullah SAW, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari pagi. Sampai ayah bunda ngerasain itu. Menyebut nama Allah tuh enak banget. Cari hadis hadis Rasulullah itu. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lebih aku cintai daripada terbit matahari pagi. Atau cari hadis ini. Subhanallah, walhamdulillah. Tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ucapan subhanallah, walhamdulillah. Dua-duanya, kata Rasul. Atau salah satunya. Itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jadi pahalanya ucapan subhanallah, walhamdulillah, dua-duanya atau salah satunya, semua ruang langit dan bumi penuh dengan ucapan tasbih yang indah, subhanallah, walhamdulillah. Bunda, ayah, tasbih, tahlil, tahmid, zikir, itu bukan ucapan, bukannya ibadah lisan, bukan. Bukan hanya ibadah lisan saja. Tapi kalau seluruh tubuh kita, seluruh jiwa raga kita mengingat Allah, oh itu yang bisa nikmat. Jadi sampai seluruh darah kita, bulu di rambut kita, bulu rambut di kulit kita, semua organ kita, jiwa kita mengingat Allah, oh itu indah. Itu yang harganya sekali mengucap subhanallah aja, langit dan bumi kalah. Mengucap la ilaha illallah, maka bumi 7 lapis, langit 7 lapis kalah. Kenapa? Karena menyebut la ilaha illallah. Nanti cari sama yang bunda itu dalilnya. Kalau saja seluruh langit dan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, ditaruh di satu daun timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah ditaruh dalam daun timbangan lain. La rojah bihinna, pasti kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari semua itu. Jadi lebih berbobot, lebih nikmat. Maka mengucap la ilaha illallah. Siapa yang ucapkan la ilaha illallah, khalisan mukhlasan, ikhlas, tulus karena Allah, dakhala jannah, pasti masuk surga, kata Rasul. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi nggak usah mengatakan la ilaha illallah ribuan kali tapi nggak ada rasanya. Ucapan la ilaha illallah sekali tapi menghujam ke hati, membuat kita menjadi ngerti, membuat kita makin dekat sama Allah, itu yang mengalahkan seluruh langit dan bumi. Maka nikmati zikrullah, ingat Allah. Nikmati sholatmu. Dalam surat Toha, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Maka setiap kali diundang sama raja, diundang sama presiden, wah, kita malah siap-siapnya udah ada kali 2 bulan sebelumnya. Kalau perlu jahit baju dulu, kalau perlu beli sepatu baru, kalau perlu pakai uniform, apapun, karena diundang sama raja, sama presiden. Ini kita diundang 5 kali sehari,
maknanya VVIP. Kalah tuh sekretariat Seskap kalah. Ini 5 kali sehari ketemu sama Allah. Nah karenanya siap datang kalau diundang sama Allah. Menyiapkan udah kayak begitu. Bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya sholatnya harus banyak ingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Cari surah 20 ayat berapa itu? Masih ayat belasan. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Kalimat sebelum ayat itu ada kalimat yang lalu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah. Sungguh aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni. Maka beribadalah padaku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Maka kalau lagi sholat, ayah bunda sibukkan mengingat Allah. Kalau ayah bunda ketemu rasa keagungan mengingat Allah saat sholat, wah itu sholatnya enak. Dahsyat. Dan setan susah tuh nembusnya. Kalau kita merasakan keagungan Allah dalam zikir. Jadi merasakan. Kalau takbirul ihram sudah dimulai, hati kita ada di situ aja udah nikmat. Allahu Akbar. Udah enak banget. Nah, jadi zikrullah pelajaran ketiga dari ayat ini. Zikrullah itu sampai ayah bunda temukan. Temukan kenikmatan zikir dalam sholat, kenikmatan zikir dalam tilawah Al-Quran, kenikmatan zikrullah ketika kita lagi berjalan, kenikmatan zikrullah saat kita tidur, kenikmatan zikrullah saat kita duduk, nikmat. Jadi merasakan keagungan Allah. Pengen tahu nggak tuh ayah bunda? Ciri-ciri orang yang nikmat menyebut nama Allah. Mau tahu nggak nih? Ini kayaknya ngantuk semua nih. Mau? Ciri-cirinya tuh ayah bunda kalau nyebut nama Allah diberi waktu hatinya goncang. Dalam surat Al-Anfal ayat-ayat awal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman itu adalah kalau nyebut nama Allah tuh hatinya berasa. Nah nanti ayah bunda nyobain. Nyebut nama Allah seikhlas mungkin. Sampai ada rasa yang hangat, nikmat, bergetar, bergoncang, rindu, kangen, cinta, dan gak mau pergi. Cobain itu ya, ayah bunda. Jangan sampai udah usia udah habis, nggak ketemu rasa itu. Ya, merinding termasuk bunda Mega. Jadi merinding, goncang, getar, kangen, rindu, nggak mau habis. Dan itu tanda bahwa itu Allah sudah kasih cahaya iman di hati. Harusnya hati kita itu bersinar, connected sama Allah, harusnya. Cuma karena ketutup sama dunia, ketutup sama syahwat, ketutup sama setan, cahayanya udah nggak connect lagi. Gampang. Tinggal sungguh-sungguh bertobat, memperbaiki ibadah pada Allah, terus zikir yang kuat. Zikir yang kuat tuh nggak usah pakai porsi. Sesering mungkin. Fazkurullah zikran kasira. Perintah Allah tuh berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak tuh udah nggak bisa kehitung. Sering-sering. Ya, saya pernah ngajarin
Zikir 1 detik setara dengan 135 juta zikir kan? Udah pernah kan saya ajarin? Zikirnya nggak pakai lisan, zikirnya pakai hati. Zikirnya sampai seluruh darah mengingat Allah. Sampai seluruh rambut yang ada di kulit tubuh kita mengingat Allah. Sampai tangan berasa berzikir, kaki berasa berzikir, kepala berasa berzikir, telinga berasa berzikir, mata, semuanya. Sampai berasa Allah hadir, Allah dekat, Allah memeluk, Allah merindu. Wah, itu nikmat. Nah, udah kondisi begitu ya Bunda, udah setan nggak bakal bisa datang lagi. Itu yang kalau sudah sampai zikirnya dalam setiap detak jantung, setiap denyut nadi, setiap darah mengalir, kalau berzikir itu yang disebut nama Rasulullah, al-ainani tanaman walakin la yanamu qalbi. Mataku boleh saja tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur, kata Rasul. Jadi maknanya hatta udah terpejam, lisan udah nggak bisa mengingat, nggak bisa nyebut, tapi hati terus berzikir. Itu ayah bunda latihan. Sampai nikmatnya nyebut nama Allah, sampai seluruh darah, kulit, anggota tubuh, semuanya mengingat Allah. Dan yang kayak begitu, banyak ingat Allah, maka Allah jagain. Kalau nggak percaya, ini dalil hadis kutsinya. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hisni umina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, pasti dia aman dari azab. Nggak digoda setan, nggak tergelincir, dan nggak salah jalan. Pasti aman dari azab. Jadi, mengingat Allah, ucapan la ilaha illallah itu benteng Allah. Allah yang jagain. Setan nggak bisa membuat kita tergelincir. Cari itu dalilnya. La ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni umina min adab. Ucapan la ilaha illallah adalah bentengku kata Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, pasti dia aman dari azabku. Ini kenapa materinya dahsyat banget di pagi ini. Sambil hujan-hujan soalnya. Rahmat Allah tercurah. Terusin tapi jangan, ya Bunda. Udah habis waktunya. Ulaika hizbu syaitan. Ala inna hizbu syaitan humul khasirun. Tapi yang nggak ingat Allah itu pasti bakal dikuasai setan. Lama-lama jadi pengikut setan. Jadi golongan setan, jadi tentaranya setan. Disuruh apa aja mau sama setan. Bahkan melakukan yang setan kagak berani lakukan, dia bisa tuh. Kata setan, gue aja kagak berani, lakukan itu dia berani banget. Gawat, kata setan. Sampai-sampai orang yang jadi tentaranya setan berani nentang Allah. Padahal setan aja takut nentang Allah. Mana dalil setan takut? Surat Al-Hasr. Surat 59, ayat belasan. Ayat pun nanti dicari. Kama salih syaitan idh qala lil insani kfur. Itu seperti perumpamaan setan ketika setan bilang kepada manusia, kafirlah engkau. Falamma kafar. Begitu dia udah jadi kafir, ini manusia, qala ini bari minka. Aku nggak tanggung jawab ya, kata setan. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut sama Allah, pemilik alam semesta. Setan aja takut sama Allah. Ini orang udah berani-beraninya tentang Allah. Cari itu ayatnya. Setan aja takut. Ini manusia berani-beranian nantangin Allah. Sampai berani bersumpah di hadapan Allah. Saking biasanya itu manusia. Berani sumpah bohong. Kemarin ayatnya sudah kita bahas.
Jadi rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya itu adalah kalau ikutan persekongkolan setan, terus kita yang dikalahin. Itu namanya tumbal. Dulu kalau cerita tumbal, waktu masih kecil, perasaan serem banget. Ayah bunda barangkali sering dengar tumbal setan. Tapi rupanya benar. Tumbal setan tuh dalam kehidupan dewasa saya sering lihat. Ada yang tumbal setan gara-gara urusan politik. Ada nggak ayah bunda? Ikutan kelompok sana, dikira bakal aman. Ketangkep. Kemarin baru nantangin rakyatnya. Ketangkep. Jangan 5.000, 50.000 saya siap hadapi. Baru nantangin rakyatnya. Nah, sekarang udah ketangkep. Baru kemarin diumumin sama KPK. Tuh, kena OTT itu kata Aisyah Dirman. Jadi gagah-gagahan, berani pengen nantang-nantangin rakyat. Jadi itu yang tumbal tuh. Tumbal setan. Makin gila, makin gila, makin gila. Makin berasa pede. Pasti kalah. Bunda, dengerin ya. Gak bakal salah nih. Hukum Allah. Ini yang disebut sunatullah. Yang benar pasti menang. Bunda. Meskipun kayaknya lama banget. Yang salah pasti kalah. Jadi nggak bakal ketukar, nggak bakal ketukar. Kurang apa coba? Kita sudah dipertontonkan sama Allah Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, banyak lagi. Mereka semuanya yang punya dunia. Tentara punya, uang banyak, teknologi ada. Tapi ayah bunda, meskipun kaum mukminin sedikit, lemah, nggak punya apa-apa, tapi kalau Allah hadir pasti menang. Jadi jangan pernah gentar kalau itu diulang-ulang. Adegan itu diulang-ulang. Setan membuat banyak orang takut. Jangan gentar. Jangan sampai salah posisi. Posisi kita harus posisi yang benar. Meskipun kita sedikit. Meskipun dicemooh orang. Meskipun nggak punya resources. Udah, nggak usah takut. Rumusnya selalu begitu. Yang benar pasti menang. Yang salah pasti kalah. Udah simple. Rumusnya kayak begitu. Tinggal kita ngejalaninnya. Sabar nggak? Tinggal ngejalaninnya. Sanggup nggak? Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah buat kita semuanya di jalan Allah yang lurus. Nah, mereka itu golongan setan, gitu. Tentara-tentaranya setan. Yang disuruh apa aja mau sama setan. Tapi ketahuilah, tentara setan itu pasti rugi. Pasti nyesal. Ini tentara-tentara yang kalau bahasa kita ini tumbal. Dijadiin tumbal sama setan. Dan enggak, kalau kita sudah ngerasa pernah ada di posisi itu, ayah bunda gampang menyelamatkannya. Atau kalau kalian punya keluarga, kalian punya teman, kalian punya kenalan yang lagi terprosok banget berada dalam pengaruh setan, gampang nyelesain. Caranya apa? Caranya itu ajak dia balik ke jalan Allah, simple. Nggak usah pakai cara yang susah-susah. Rukiah aja setannya udah kabur. Setan. Tapi rukiah nggak nyelesain. Jadi biasanya begitu sudah rukiah, setan sudah mulai kabur, langsung ajak ke jalan yang lurus, temenin, dampingin. Karena begitu rukiah, kalau dia nggak sholat, dia masih ngerjain amalan-amalan setan, terus setannya balik lagi, gampang bagi setan datang. Tapi rukiah, temenin, dampingin, ajak dia sholat, ajak dia banyak mengingat Allah, ajak dia terus
berada di jalan Allah. Dan kemarin di tempatnya Ayah Rudi Bunda Uci itu, pada kumpul orang-orang yang berhasil resign. Bunda Astina, Ayah Rudi, kemudian ada Mas Dwi. Jadi mereka, Mas Dwi ini udah 20 tahunan kenal sama Usbok. Dan bilang ke Ayah Rudi sama Bunda Uci sama Bunda Astina, ini nih, alhamdulillah saya bisa keluar dari riba karena kenal Usbok dulu. Usbok nih asbabnya hidayah Allah datang, kata beliau. Padahal dulu sampai sekarang ya udah banyak orang yang takut keluar, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Banyak nggak? Banyak, sampai sekarang banyak orang begitu. Udah asik sama korupsi, udah asik sama semuanya dah. Kalau suruh ninggalin takut lapar, takut nggak punya pekerjaan, takut. Dan alhamdulillah, rumusnya itu siapa yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, pasti akan Allah ganti dengan yang halal dalam jumlah yang banyak. Pasti itu. Jadi setan aja ngebisikin kita. Dah, kalau kamu keluar ntar kamu miskin. Setan bawaannya begitu, nakut-nakutin miskin. Mana dalil setan nakut-nakutin miskin? Cari dalam Al-Baqarah ayat 260-an. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Itu rumus dari Allah. Setan nakut-nakutin kamu miskin, fakir, dan nyuruh kamu pelit. Sementara Allah janjikan kepada kalian ampunannya dan rezeki yang berlimpah. Dan Allah maha lapang karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Jadi jurus basi itu, jurus lama. Kalau kalian masih takut miskin, kalau di jalan Allah masih takut miskin, itu pasti ulahnya setan. Maka nggak usah takut-takut kalau jalan Allah. Di jalan Allah, infak, sedekah, zakat, wakaf. Kenapa? Kata Rasulullah, pasti nambah hartanya. Baliyasdad yang ada malah nambah terus. Jangan takut miskin. Juru selamanya setan. Udah banyak nih. Udah kelamaan ngobrol. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah untuk senantiasa bisa mengingat Allah dan Allah lindungi dari godaan setan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.